Ini pertanyaan yang kedengarannya sederhana, tapi begitu kita bongkar lebih dalam, jadi jauh lebih rumit. Apakah manusia purba hanya memiliki satu pasangan? Pertanyaan ini sekaligus bersifat evolusioner, antropologis, filosofis, dan sangat personal, tergantung siapa yang bertanya dan kenapa. Dan jawabannya A, setelah kita benar-benar menggali bukti biologi, arkeologi, primatologi, dan antropologi lintas budaya, adalah jawaban yang tidak sepenuhnya memuaskan siapapun. Biasanya itu tanda bahwa jawabannya memang akurat. Jawaban singkatnya, kurang lebih iya, dengan variasi yang cukup besar. Dan konsep satu pasangan, seperti yang kita pahami sekarang ternyata menyimpan banyak asumsi yang perlu dibedah dulu sebelum pertanyaannya bisa benar-benar dijawab. Jawaban panjangnya, itulah yang akan kita bahas. Apa kata biologi? Mari kita mulai dari biologi. Karena tubuh menyimpan catatan tentang apa yang dilakukan nenek moyang kita, bahkan ketika mereka tidak meninggalkan dokumentasi lain. Para ahli biologi evolusi punya cara untuk menilai apakah suatu spesies cenderung monogami, poligini, atau sistem kawin lainnya, hanya dari ciri-ciri fisik semata. Ini mungkin karena sistem perkawinan yang berbeda menghasilkan tekanan seleksi yang berbeda, yang meninggalkan jejak anatomis berbeda pula pada tubuh hewan yang menjalankannya. Anatomi ini semacam bukti fosil dari perilaku reproduksi, terekam dalam struktur tubuh, jauh setelah individu-individu tertentu dan pilihan mereka sudah tiada. Pada spesies dengan poligini kuata, di mana satu jantan kawin dengan banyak betina dan persaingan antar jantan sangat ketat, jantan cenderung jauh lebih besar dari betina. Ini karena jantan yang lebih besar lebih sering menang berkelahi, sehingga punya keberhasilan reproduksi lebih tinggi, yang menciptakan tekanan seleksi kuat untuk ukuran tubuh jantan seiring waktu. Gorila adalah contoh klasiknya. Gorila, jantan dominan menguasai akses eksklusif ke banyak betina dan bersaing keras dengan jantan lain untuk itu. Anatominya adalah sistem perkawinan yang tertulis dalam tulang dan otot. Sebaliknya, pada spesies yang benar-benar monogami, ukuran tubuh jantan dan betina cenderung sama atau nyaris identik. Tidak ada keuntungan ukuran dari persaingan antar jantan kalau setiap jantan berpasangan dengan satu betina, terlepas dari kemampuan bertarungnya. Jadi tekanan seleksi untuk ukuran tubuh jantan berkurang, bahkan hilang. Sekarang lihat manusia. Rata-rata pria sekitar 15 hingga 20% lebih berat dan 5 hingga 7% lebih tinggi dari rata-rata wanita. Ini tingkat dimorfisme seksual yang sedang lebih besar dari yang diharapkan pada spesies yang benar-benar monogami, tapi jauh lebih kecil dari spesies yang sangat poligini seperti gorila. Biologi mengarah pada sistem perkawinan di antara monogami ketat dan poligini kuat. Bukan salah satu, tapi sesuatu di tengah yang lebih kompleks dari kedua kategori bersih itu. Ukuran testis relatif terhadap ukuran tubuh memberikan petunjuk biologis kedua. Dan ini bisa dibilang lebih mengungkap dibanding dimorfisme ukuran tubuh. Pada spesies di mana betina rutin kawin dengan beberapa jantan secara berurutan, sperma dari jantan-jantan berbeda bersaing di dalam saluran reproduksi betina untuk pembuahan. Ini menciptakan tekanan seleksi bagi jantan untuk memproduksi lebih banyak sperma, menghasilkan testis yang relatif lebih besar. Simpanse, yang punya sistem kawin sangat promiskuitas di mana beberapa jantan kawin dengan betina yang sama secara berurutan, punya testis yang sangat besar relatif terhadap tubuhnya. Persaingan spermanya intens dan anatominya mencerminkan, dengan jantan dominan, punya testis kecil relatif terhadap tubuh karena tidak ada persaingan yang mendorong produksi sperma. Ukuran testis manusia berada di antara kedua ekstrim itu. Lebih besar dari gorila, menandakan pernah ada persaingan sperma di masa lalu evolusi kita dan betina kadang kawin dengan lebih dari satu jantan dalam waktu berdekatan. Lebih kecil dari simpanse, menandakan kita tidak sepromiskuitas mereka. Sekali lagi, anatomi mengarah pada sistem campuran yang berada di tengah, bukan monogami ketat, bukan pula sangat promiskuitas, tapi sesuatu di antaranya yang tidak cocok dengan kategori manapun secara bersih. Gabungkan semua bukti biologis ini dan kita dapat gambaran yang konsisten. Homo sapiens berevolusi dalam konteks perkawinan yang bukan monogami ketat, tapi juga bukan sangat promiskuitas, sesuatu yang lebih berantakan dan lebih bervariasi dari kedua kategori bersih itu. Pertanyaannya sekarang, seperti apa sebenarnya kekacauan itu dalam praktiknya? Untuk itu kita perlu melihat bukti antropologis dari masyarakat manusia nyata sepanjang sejarah dan di seluruh dunia. Apa kata antropologi? Catatan antropologi lintas budaya ini cukup mencerahkan sekaligus agak merepotkan bagi siapapun yang menginginkan jawaban sederhana. Dari semua masyarakat manusia yang pernah diteliti dan didokumentasikan oleh antropologa, database ratusan budaya yang dikumpulkan sepanjang abad ke-20 seperti Standard Cross-Cultural Sample dan Ethnographic Atlas, mayoritas mengizinkan poligini. Sekitar 80 hingga 85% masyarakat yang terdokumentasi mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus. Ini statistik yang mencolok,
dan sering dikutip sebagai bukti paksaan budaya yang bertentangan dengan naluri biologis kita. Tapi statistik ini butuh konteks besar agar bermakna, dan tanpa konteks itu, ia justru menyesatkan. Pertama, mengizinkan poligini tidak sama dengan mempraktikannya secara universal, apalagi umum. Di sebagian besar masyarakat yang secara formal mengizinkan poligini, mayoritas pasangan yang sebenarnya tetap monogami. Dalam praktiknya, poliginia, kalau terjadi biasanya terkonsentrasi pada pria berstatus tinggi yang punya sumber daya untuk menarik dan menghidupi banyak istri. Kebanyakan pria tidak punya sumber daya itu. Kebanyakan pria di kebanyakan masyarakat manusia sepanjang sejarah punya satu pasangan pada satu waktu, bahkan di budaya yang secara formal mengizinkan banyak pasangan. Izin hukum atau budaya dan praktik nyata sehari-hari adalah dua hal yang secara konsisten dan signifikan berbeda, dan mencampur-adukan keduanya menghasilkan gambaran yang keliru. Kedua, sebaran sistem perkawinan di masyarakat yang terdokumentasi bukanlah sampel acak dari semua kemungkinan tatanan sosial manusia. Masyarakat yang sangat poligini cenderung merupakan masyarakat berstrata dengan ketimpangan besar dalam kepemilikan sumber daya pria masyarakat pastoral atau agraris di mana pria kaya bisa mengumpulkan surplus untuk menghidupi banyak istri. Masyarakat pemburu pengumpul, yang mewakili sebagian besar sejarah evolusi manusia baik dari segi waktu maupun lingkungan yang membentuk psikologi kita yang telah berevolusi cenderung punya tingkat poligini jauh lebih rendah dibanding masyarakat agraris. Lingkungan tempat sistem perkawinan manusia berevolusi, polanya bergeser jauh ke arah monogami yang fleksibel dengan variasi sesekali. Ketiga, sekitar 15 hingga 20% masyarakat yang terdokumentasi mempraktikkan apa yang secara formal diklasifikasikan sebagai monogami sebagai norma budaya. Ini bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Monogami sebagai ekspektasi yang dipaksakan secara budaya muncul secara independen di cukup banyak masyarakat manusia yang berbeda, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar paksaan budaya barat modern, melainkan solusi sosial manusia yang berulang untuk masalah-masalah tertentu yang muncul berkali-kali di berbagai konteks. Masalah apa yang diselesaikan oleh monogami? Disinilah logika evolusionernya menjadi benar-benar menarik. Salah satu teori berpengaruh, yang dikembangkan oleh peneliti termasuk Joseph Henrich, menyatakan bahwa monogami yang dipaksakan secara sosial, tekanan budaya dan hukum bagi pria untuk mempertahankan hubungan eksklusif dengan satu wanita muncul sebagai solusi atas masalah yang diciptakan oleh ketimpangan keberhasilan reproduksi yang sangat besar di antara pria. Dalam sistem yang sangat poligini, pria berstatus tinggi memonopoli akses reproduksi, meninggalkan banyak pria berstatus rendah tanpa pasangan. Kelompok pria yang tidak berpasangan, yang tidak punya apa-apa untuk dikorbankan dan segalanya untuk diraih dari perilaku kompetitif berisiko, secara historis dan lintas budaya bukan hal baik bagi stabilitas sosial. Mereka lebih sering berkelahi, mengambil risiko lebih berbahaya, dan mengganggu kerja sama kolektif dengan cara yang membebani seluruh kelompok reproduksi pria. Ini memberi pria berstatus rendah akses ke pasangan yang tidak akan mereka dapatkan dalam sistem yang sepenuhnya poligini, yang mengurangi motivasi mereka untuk berperilaku kompetitif yang mengganggu, dan meningkatkan investasi mereka pada kesejahteraan kolektif kelompok. Masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kooperatif, lebih stabil, dan lebih mampu menjalankan proyek kolektif jangka panjang yang dibutuhkan peradaban kompleks. Argumen ini didukung data lintas budaya yang menunjukkan masyarakat dengan monogami yang lebih dipaksakan cenderung punya tingkat kekerasan antar pria yang lebih rendah dan tingkat investasi ayah pada anak yang lebih tinggi. Keduanya hasil yang baik bagi kelangsungan hidup kelompok. Monogami juga mengatasi masalah ketidakpastian ayah biologis dengan cara yang spesifik dan penting secara praktis. Pria yang berada dalam hubungan eksklusif dengan seorang wanita, dan eksklusivitas itu dijaga oleh tekanan sosial, bisa lebih yakin bahwa anak-anak wanita itu benar-benar anaknya. Kepastian ayah yang lebih tinggi menghasilkan investasi pria yang lebih besar pada keturunannya. Investasi ayah yang lebih besar menghasilkan hasil yang lebih baik bagi anak. Masyarakat yang menghasilkan lebih banyak investasi ayah per anak, dalam jangka panjang, menjadi pesaing yang lebih efektif dibanding masyarakat yang tidak bisa melakukannya. Logikanya dingin, tapi konsekuensinya nyata. Ini bukan berarti monogami itu alami, dalam arti biologis yang tak terelakkan atau menjadi default universal. Ini berarti monogami adalah teknologi sosial, seperangkat aturan budaya dan mekanisme penegakan yang muncul berulang kali di berbagai masyarakat manusia karena ia menyelesaikan masalah koordinasi yang nyata. Ia diciptakan, bukan bawaan. Tapi hal-hal yang diciptakan, membuatnya jadi tidak alami dalam arti apapun yang berarti. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Mari kita bicara soal apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik sepanjang sejarah manusia. Karena norma sosial dan perilaku manusia yang sebenarnya selalu berbeda di setiap masyarakat manusia yang pernah diteliti. Catatan genetik populasi manusia memberi kita satu jendela penting ke pola perkawinan historis. Studi genealogi kromosom Y, yang melacak garis keturunan pria dari ayah ke anak secara langsung, telah menemukan pola yang konsisten dengan ketimpangan besar dalam keberhasilan reproduksi pria di beberapa periode sejarah.
Salah satu studi terkenal memperkirakan bahwa satu pria yang hidup sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun lalu di wilayah yang sekarang menjadi stepa Eurasia punya sekitar 16-19 juta keturunan garis pria yang masih hidup saat ini. Sinyal genetik ini menunjukkan bukan variasi acak dalam populasi besar, melainkan mencerminkan sistem sosial di mana sebagian pria punya keberhasilan reproduksi yang jauh lebih besar dari yang lainnya, konsisten dengan poligini berstrata tinggi yang terkait dengan masyarakat prajurit pastoral zaman perunggu di stepa. Sebagian pria punya banyak anak dari banyak wanita. Banyak pria lain sama sekali tidak punya anak. Gen mengingat, bahkan ketika dokumen tidak mencatatnya. Studi DNA kuno dari situs pertanian Neolitikum di Eropa menemukan pola yang menunjukkan ketimpangan signifikan dalam keberhasilan reproduksi pria dibanding wanita A, lebih sedikit garis keturunan pria yang berbeda dibanding garis keturunan wanita yang berkontribusi pada generasi berikutnya. Transisi ke pertanian dan akumulasi kekayaan yang bisa diwariskan tampaknya justru meningkatkan ketimpangan. Seseorang bisa memiliki tanah dan ternak lalu mewariskannya ke anak laki-lakinya. Basis material untuk poligini berkembang pesat, dan polanya muncul dalam genetika populasi yang mengikutinya. Populasi pemburu pengumpul, baik yang diteliti melalui DNA kuno maupun observasi kontemporer, menunjukkan tingkat ketimpangan reproduksi pria yang lebih rendah. Ini konsisten dengan ekspektasi teoretis. Dalam masyarakat dengan akumulasi kekayaan individu yang terbatas dan norma berbagi sumber daya yang kuat, basis material untuk poligini secara struktural terbatas. Seseorang tidak bisa menghidupi banyak istri kalau tidak bisa mengumpulkan sumber daya jauh lebih banyak dari tetangganya. Egalitarianisme dalam berbagi sumber daya masyarakat pemburu pengumpul bukan hanya nilai spiritual, itu juga kendala struktural terhadap ketimpangan reproduksi. Ikatan pasangan yang nyata orang-orang membentuk ikatan pasangan utama. Ini konsisten di semua bukti dan di setiap masyarakat manusia yang pernah didokumentasikan. Ikatan pasangan A, hubungan stabil yang diakui antara dua individu tertentu, melibatkan investasi bersama, tempat tinggal bersama, dan tanggung jawab bersama atas keturunan A, tampaknya menjadi perilaku universal manusia yang sesungguhnya. Arsitektur neurokimia ikatan pasangan, sistem oksitosin dan vasopresin yang menghasilkan kelekatan dan preferensi terhadap individu tertentu dibanding yang lain, itu nyata, dipahami dengan baik secara biologis, dan jelas merupakan hasil sejarah evolusi yang panjang. Ia berevolusi karena berhasil. Pasangan yang tetap bersama membesarkan lebih banyak anak yang bertahan hidup dibanding pasangan yang tidak. Cukup lama, tapi ikatan pasangan hidup berdampingan dengan perilaku di luar ikatan itu, dalam kedua arah, pada kedua jenis kelamin, di hampir setiap masyarakat manusia yang pernah didokumentasikan. Bukti genetik persaingan sperma, ukuran testis yang berada di tengah, dan dokumentasi lintas budaya tentang hubungan di luar ikatan pasangan, semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Manusia membentuk ikatan pasangan utama dan juga, dalam tingkat yang signifikan, mempertahankan atau mencari hubungan di luar ikatan itu. Ikatan pasangan adalah hubungan modal. Struktur yang diharapkan, dasar sosial. Ia tidak selalu eksklusif dalam praktik, meskipun diharapkan eksklusif secara teori. Studi tentang masyarakat pemburu pengumpul kontemporer secara konsisten mendokumentasikan tingkat hubungan di luar pasangan yang signifikan tanpa mendominasi. Dalam masyarakat ini, hubungan di luar pasangan biasanya bukan acak atau sembarangan. Ia terjadi dalam struktur hubungan berkelanjutan dengan individu tertentu yang setengah diakui dalam komunitas, bukan sekadar pertemuan oportunistik. Realitas sosialnya lebih kompleks dari sekadar monogami setia atau promiskuitas tanpa batas, dan ia berada di ruang tengah yang rumit itu, yang membuat teori-teori sederhana tentang sifat manusia jadi tidak nyaman. Variasi individu satu dimensi perkawinan prasejarah yang sering diremehkan oleh kerangka kerja evolusioner formal adalah peran variasi individu. Model evolusi menggambarkan populasi, rata-rata, dan tekanan seleksi. Tapi variasi individu di sekitar kecenderungan statistik itu nyata, substansial, dan berdampak. Dalam populasi pemburu pengumpul manapun, sebagian individu lebih condong simultan atau berurutan. Sebagian pria lebih berinvestasi, sebagian lain kurang. Sebagian wanita mengutamakan keamanan dan penyediaan yang bisa diandalkan dari pasangan, sebagian lain mengutamakan kualitas genetik atau status sosial dengan ukuran yang berbeda. Variasi individu ini bukan gangguan dalam sistema, ini bagian dari sistem. Evolusi tidak menghilangkan variasi, ia menggeser distribusinya. Dan distribusi kecenderungan perkawinan manusia memang sangat luas, yang sebagian menjelaskan mengapa sistem perkawinan manusia lintas budaya benar-benar bervariasi, bukan mengerucut ke satu pola universal. Apa kata rasa cemburu? Psikologi cemburu adalah salah satu jendela paling jelas ke sistem perkawinan leluhur, karena cemburu adalah respons psikologis yang berevolusi terhadap ancaman tertentu, ancaman kehilangan pasangan atau investasi pasangan ke pesaing. Struktur cemburu yang spesifik pada manusia mengungkap seperti apa lingkungan perkawinan leluhur, karena mekanisme psikologis berevolusi sebagai respons terhadap ancaman yang secara konsisten ada sepanjang waktu evolusi. Kita tidak berevolusi mekanisme untuk merespons ancaman yang tidak pernah terjadi. Penelitian tentang cemburu secara konsisten menunjukkan bahwa ini adalah hal universal lintas budaya,
Ada di setiap masyarakat manusia yang pernah diteliti, terkait dengan respons perilaku yang serupa di berbagai budaya, dan terbukti berhubungan dengan mempertahankan pasangan dan menjaga ikatan pasangan. Universalitas cemburu adalah bukti kuat bahwa ikatan pasangan adalah fitur konsisten dalam lingkungan leluhur, dan untuk menciptakan tekanan seleksi bagi respons emosional yang spesifik terhadapnya. Struktur cemburu yang spesifik juga mengungkap sesuatu tentang situasi perkawinan leluhur. Studi di berbagai budaya menemukan perbedaan konsisten dalam pemicu cemburu intens antara pria dan wanita. Pria melaporkan cemburu yang lebih intens terhadap perselingkuhan seksual, ancaman bahwa pasangan berhubungan seks dengan orang lain, sementara wanita melaporkan cemburu yang lebih intens terhadap perselingkuhan emosional, ancaman bahwa pasangan membentuk lekatan emosional yang dalam dengan orang lain. Perbedaan ini diprediksi oleh teori evolusi berdasarkan konsekuensi reproduksi yang berbeda dari masing-masing jenis perselingkuhan bagi tiap jenis kelamin. Bagi pria di lingkungan leluhur, perselingkuhan seksual pasangan menciptakan risiko menginvestasikan sumber daya pada keturunan yang bukan miliknya. Bagi wanita di lingkungan leluhur, perselingkuhan emosional menciptakan risiko bahwa pasangan akan mengalihkan sumber daya dan investasinya ke wanita lain dan keturunannya. Keduanya ancaman nyata dan keduanya memicu cemburu, tapi intensitas relatifnya mengikuti biaya reproduksi relatif dari tiap jenis perselingkuhan. Psikologi ini adalah catatan tentang seperti apa lingkungan perkawinan leluhur, tertulis dalam struktur emosi, bukan dalam batu atau tulang. Peran pilihan pasangan oleh wanita dalam membentuk sistem perkawinan manusia adalah dimensi yang secara sistematis kurang ditekankan oleh penjelasan evolusioner sebelumnya. Pilihan pasangan wanita adalah kekuatan yang aktif, canggih, dan sangat berdampak, yang membentuk sistem perkawinan manusia. Masyarakat pemburu pengumpul bukan penerima pasif hasil persaingan pria. Mereka secara aktif menerapkan preferensi, membentuk aliansi yang mendukung preferensi itu, menolak pasangan yang tidak menguntungkan mereka, dan mengejar hubungan yang melayani tujuan reproduksi dan sosial mereka sendiri. Preferensi wanita dalam masyarakat pemburu pengumpul cenderung condong ke pria yang menggabungkan kemampuan fisik dengan keterampilan sosial dan kedermawanan yang terbukti, kemauan untuk berbagi sumber daya, berinvestasi pada wanita dan anak-anaknya, dan menjadi kontributor yang andal bagi kesejahteraan kolektif dari waktu ke waktu. Kombinasi ini tidak mudah dipalsukan dalam kelompok kecil di mana semua orang saling mengamati terus-menerus. Wanita dalam kelompok kecil punya akses ke informasi luas tentang perilaku pasangan potensial dalam berbagai kondisi, yang membuat pilihan pasangan mereka jauh lebih terinformasi dibanding yang mungkin terjadi di masyarakat modern yang besar dan anonim. Universalitas pernikahan sebagai institusi manusia menunjuk ke arah yang sama dengan semua bukti lainnya. Pernikahan, suatu bentuk kemitraan yang diakui secara budaya, diakui secara publik, membawa kewajiban bersama, dan berbeda dari hubungan seksual kasual, ada di setiap budaya manusia yang pernah didokumentasikan. Bentuk spesifiknya bervariasi sangat luas, tapi keberadaan institusi yang diakui secara budaya untuk memformalkan ikatan pasangan bersifat universal. Kita menanamkan suatu perilaku ke dalam struktur sosial ketika perilaku itu cukup penting untuk membutuhkan pengelolaan sosial, dan ketika individu yang dibiarkan. Fakta bahwa setiap budaya manusia telah mengembangkan suatu bentuk institusi pernikahan menunjukkan bahwa ikatan pasangan yang mendasarinya nyata dan cukup dalam sehingga membutuhkan pengakuan formal, sekaligus cukup rapuh sehingga membutuhkan dukungan struktural. Jadi, kesimpulannya apa? Manusia purba sebagian besar punya satu pasangan utama pada satu waktu. Ikatan pasangan itu nyata, penting secara emosional, penting secara fungsional, dan ada di setiap masyarakat manusia yang pernah didokumentasikan. Pada saat yang sama, ikatan pasangan itu biasanya tidak eksklusif dalam arti yang didefinisikan oleh ideal monogami modern. Hubungan di luar pasangan terjadi, dikelola, bukan tidak ada, dan meninggalkan jejak baik dalam catatan genetik maupun dokumentasi antropologi lintas budaya di hampir setiap masyarakat manusia yang pernah diteliti. Sistem perkawinan spesies kita, dalam bahasa yang agak kurang elegan tapi akurat dari para ahli biologi evolusi yang mempelajarinya, adalah monogami fakultatif dengan variasi. Defaultnya adalah ikatan pasangan yang diakui dengan satu pasangan utama. Sistemnya cukup fleksibel untuk mengakomodasi variasi kedua arah. Ini bukan jawaban yang nyaman bagi siapapun yang ingin fakta biologi secara langsung membenarkan tatanan sosial pilihan mereka. Ini tidak membenarkan monogami ketat sebagai satu-satunya konfigurasi manusia yang alami. Ini juga tidak mendukung non-monogami sebagai basis evolusioner otentik yang telah dirusak oleh budaya modern. Yang bisa dikatakan secara adil kepada semua orang adalah, buktinya rumit, dari cerita sederhana manapun yang bisa menangkapnya. Ikatan pasangan itu nyata. Eksklusivitasnya bervariasi. Bentuk spesifik dari kemitraan manusia manapun dinegosiasikan antara biologi, budaya, dan keadaan, dengan cara yang menolak generalisasi mudah, dan telah menolaknya selama manusia membentuk kemitraan dan berdebat tentang seperti apa seharusnya kemitraan itu. Yang, kalau kamu pernah menjalani sebuah hubungan, mungkin bukan berita baru buatmu.